Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musahabihir wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da, amma ba'du, wa tahirin wal mujahidina ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah dengan segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Salawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi kita para jemaah, para hadirin, para sanak saudaraku dimanapun berada, dalam tayangan channel Buya Pasaman Timur dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dengan belajar menuntut ilmu. Tholabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Dengan demikian para jemaah sekalian, dalam rangka belajar dan mengajar, ini adalah salah satu ciri khas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada tayangan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah yang kita sangat muliakan ini, kita akan berbagi ilmu dan wawasan tentang hakikat dan rahasia daripada sifat aftarnya Allah pada alif nyata yang tersurat dalam Al-Quran, usuluddinnya semata. Sembari kita pernah mengkaji tentang sir bismillah, tapi saat ini kita akan menambah wawasan kita kepada sir daripada wujudnya batin basmalah.
Kenapa ada kata-kata basmalah? Ini adalah sifat zahirnya dari kata bismillah yang aktarnya Allahu Rabbil Alamin. Kalau kita pernah mengkaji wujud sir bismillah, berarti kita mengkaji daripada sir illahin nas, illahnya, Tuhannya daripada diri kita sendiri. Tuhannya manusia, illahin nas. Ini mutlak. Tetapi dalam kita mengkaji wujud basmalah, ini bersifat aktar bernama Allah dalam panggilan Islam dinamakan wujud zat semata. Dikatakan wujud zat semata ini adalah Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam, dalam rangka maujudnya Sayyidina Muhammad. Maujudnya Allah pada sifat Sayyidinanya Muhammad. Berontak Allah kepada sekalian alam menyeru dengan memanggil namanya Muhammad, maka dikatakanlah Muhammadun fi rahmatan fil alamina. Bagaimana prosesnya sampai rahmatan fil alamin, padahal dia adalah maujud dari Rabbil Alamin. Nah, inilah yang dikatakan aku ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita akan mencoba mengkaji bahwasanya dilahirkan bismillah, sirnya dalam bismillah, tapi di dalam basmalah bersifat alam pada kodrat, Adam pada penghulunya. Ini dinamakan basmalah. Ba di sini adalah batin mutlak, sementara alif adalah batin daripada sirnya, sir daripada batin mutlak tersebut. Nah, sementara sin itu sendiri kodrat sifat zat dari mutlaknya rahmatan fil alamin, yaitu Muhammad. Jadi katakan basmalah tadi kita harus kaji lagi kepada sifat maujudnya daripada zat yang maujud kepada hayatnya dinamakan Muhammad, dan adalah kodrat daripada Rabbil Alamin, sifat daripada zatnya Allah. Para jemaah dan hadirin, para teman sahabat dan kerabatku, bahwasanya kalau kita mengkaji sifat aftar pada sifat alif nyata, itu kodrat daripada alam. Itu sudah pasti kodrat daripada alam. Karena Allah illah telah menunjuk kepada sifat zat bahwasanya aku ingin dipanggil Allah, maka Allah maujud daripada sifat Muhammad, aku ingin dipanggil namanya Muhammad, maka Muhammad adalah rahmatan fil alamin, rahmatnya dari sekalian alam. Apa yang dikatakan rahmat daripada sekalian alam? Tempatnya daripada sekalian alam, ruhulnya az-zoma. Ruhul azoma itu sumber kehidupan daripada sekalian alam. Inilah zat yang dinamakan zat kunal. Zat kunal inilah yang dikatakan batin mutlak bagi alam. Nanti kita akan mencoba menghadirkan, kita akan memohon menghadirkan zat mutlak itu yang dikatakan zat daripada kunalnya Allah tadi, untuk mewujud dalam sifat kita dalam kenyataan. Jadi kalau sudah aftar alif dan nyata mewakili sifat penampakan daripada jasad, berkodrat daripada sifat Muhammad, bertajali dalam sifat batin mutlaknya Allah, ini akan menjadi penghulu alam. Jadi kalau sudah berdiri kodrat daripada batin mutlak daripada alam, inilah yang dikatakan Rabbil Alamin. Yang Rabbil Alamin itu menguasai sekalian alam tadi. Inilah zat mutlak, zat kunalnya bagi Allah yang menjadi zat dirinya daripada Muhammad, rahmatan fil alamin. Rahmatan fil alamin, rahmatan fil alamin ini adalah alam rahmatnya Allah, ya, alam rahmatnya Allah yang diberikan hak dan ruhul azma, sumber kehidupan kepada Muhammad. Maka Allah katakan, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad tidak kujadikan semua ini, maka Muhammad inilah yang mewujud seperti yang dikatakan Rabbil Alamin,
Yang Rabbil Alamin adalah maujudnya daripada Muhammad, rahmatan daripada sekalian alam. Rahmat daripada sekalian alam. Nah, bagaimana cara maujudnya nanti? Insya Allah kita akan belajar, kita akan mempelajarinya. Jadi kalau kita sudah paham para jemaah, bagaimana bertajalinya alam ini kepada diri Muhammad atau diwujud menjadi alif pada sifat aftar atau nyata, maka itulah yang dimanuti, itulah yang ditafakurkan oleh semua alam. Rahmatan fil alamin, makanya dibilang alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang dikatakan batin mutlak atau zatnya hamdu ini, kalau dia sudah maujud rabbil alamin, maka dia akan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mana yang dikatakan pujian kepada Tuhan semesta alam setelah bertajalinya zat hamdu atau batin daripada alif ini menuju rahmat atau jasad daripada zat Adam dan rahmatan daripada alamin. Artinya rahmat alam daripada Tuhan daripada sekalian alam. Ini luar biasa jemaah. Kalau ini telah bangkit dan bangun an-nazir alam itu pada diri kita, bahkan dalam batin kepada sirnya daripada batin mutlak, yaitu sirnya batin tadi, maka dikatakan pernah babara'ah atau dalam batin ini, batin mutlak ini ditanya oleh sifat daripada zatnya Allah. Zat ini bertanya kepada batin alam, zat perwalian daripada alif alapa. Apa kata alafi alif tadi? Dia bilang alastum birabbikum, sudahkah kamu mengakui aku Tuhanmu? Apa kata ba? Bala sahidna, kami mengakui engkaulah Tuhan kami, kami bersaksi atas engkau. Artinya apa? Begitulah harusnya kodrat diri manusia di alam nyata ini. Alam nyata ini adalah rahmatan fil alamin, dia adalah Rabbil alamin, Tuhannya dari sekalian alam. Itulah maujud yang ada pada diri. Yang maujud aftar ini, kalau kita tahu di dalamnya adalah batin mutlak, sehingga batin mutlak kepada zat batang tubuhnya Muhammad, antara batin mutlak alam dengan zat batang tubuhnya Muhammad adalah satu kesatuan yang menjadi Rabbil alamin, penguasa dari sekalian alam. Maka zat itu dihamdukan dan digerakkan kepada diri kita semata, maka semua alam akan berseru pada Rabbil alhamdulillahi Rabbil alamin. Sesungguhnya yang bangkit itu adalah Tuhan dari sekalian alam. Insya Allah semua akan rahmani rahim. Rahman pada sifat basmalah, rahim dalam sifat bismillah. Maka itulah kasih sayangnya Allah. Dikasih oleh Allah pada rahmat atau alam, rahim disayangi oleh Allah sifat rahim. Inilah sifat nyata dan sifat tersiratnya Allah dalam Rahman dan Rahim. Jadi basmalah pada Rahman, bismillah pada Rahim ini menjadi rahmatan fil alamin. Kalau rahimnya bis itu menjadi sifat ilahinas, Tuhan daripada sekalian diri. Nah, dalam rangka kita mendirikan sifat Rabbil alamin pada diri kita, maujudnya alam nyata jasad ini aftar pada nyata pada alif, maka kita harus mengkondisikan batin mutlak pada jantung kita dan zatnya Allah pada Muhammad daripada qalbi meliputi sekalian alam. Maka kalam ini adalah wahyu bagi alam, maka kalam ini adalah kalamullah, kalam Tuhan bagi alam. Seperti kita juga melihat sebuah ayat dalam Al-Quran, begitulah alam ini mendengar suara manusia seperti mendengar Al-Quran berbicara. Nah, inilah yang harus diangkat derajatnya oleh Allah menjadi khalifahnya Allah, yaitu khalifatul am. Inilah khalifah alam yang mewakili Allah di muka bumi, yang akan menguasai bumi ini. Inilah baninya Adam, umatnya Muhammad,
diri kita sendiri. Inilah maujudullah. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam rangka kita mendirikan kodrat-kodrat an-nazirnya alam dalam diri kita, tidaklah cukup, tidaklah lengkap kalau bismillah dan basmalah ini tidak menjadi amalan zahir dan batin. Kenapa? Karena ada Rahmanir Rahim. Rahman itu adalah sifat basmalah, wujudnya daripada alam, bertajalinya basmalah. Tapi kalau Rahim itu wujud daripada diri yang bertajalinya bismillah. Nah, dalam hal ini sudah terbagi dua, basmalah pada sifat Ar-Rahman, suratnya Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim itu disifatkan pada bismillah, dalam wujud kitabnya adalah Al-Fatihah. Makanya bismillah dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita memahami para jemaah sekalian, bahwasanya langit bagi Muhammad dan bumi bagi Muhammad adalah 7 qudsi Allah dan 7-nya arasullah. Jadi mewujud dari 7 aras Allah ini adalah sifat bagi air, api, angin, tanah dan sekalian makhluk dalam 6 masa. Tetapi kalau dikatakan qudsi bagi Allah, nah inilah dikatakan langit dalam sifat ilmu bagi Muhammad yang dinamakan 7 kekuasaan. 7 kekuasaan qudsi Allah pada langit dan 7 kekuatan pada aras bumi. Inilah yang dikatakan 7 petala langit dan 7 petala bumi dalam sebutan orang-orang terdahulu. Jadi para jemaah, untuk menghadirkan AIU itu dalam kajian ilmu, tetapi kita dalam kajian ibadah tidak mengkaji AIU, tetapi mengkaji sifat Rabbil Alamin dan Ilahin Nas. Jadi kalau bagaimana Muhammad dijuluki Rabbil Alamin sebagai rahmatan fil alamin, artinya apa? Karena di dalam Muhammad adalah wujud daripada Allah yang maujud ingin dipanggil Muhammad. Inilah yang dikatakan Rabbil Alamin dan dirahmati sebagai Tuhan daripada sekalian alam dalam bentuk rahmatan fil alamin. Dirahmati dari Allah sendiri, dibaiat dan dirahmatkan oleh Allah sebagai Ruhul Azma, sumber kehidupan daripada seluruh alam. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sangat luas ilmu Allah ini kalau kita mau belajar. Tapi apapun bentuk yang kita pelajari, semata-mata sebetulnya kita mempelajari diri kita sendiri. Apapun yang kita pelajari, baik dari sifat ba'dalnya, meskipun dari sifat aftarnya Allah, ba'dalnya Allah, ketunggalan wahid dalam bismillah atau ba'dal, atau dikatakan sifat ahad bagi Allah, aftar pada sifat Rabbil Alamin. Nyata alif dengan alif yang tidak nyata, bismillah dengan basmalah. Nah, ini juga harus kita kaji. Kenapa? Tidaklah dikatakan sebuah perbendaharaan Allah itu kalau ternyata mewujudnya miskin dengan ilmu. Kaya dengan ilmu bukanlah memiskinkan dan menganggap orang lain itu miskin, bukan. Ini adalah masalah kajian yang harus mewujud di dalam diri. Kaji yang mewujud di dalam diri wajib dikaji. Kalau tidak akan tidak sempurna seseorang di mata Allah, masih kurang daripada sifat penjadian dan penciptaannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang basmalah. Mungkin 1001 orang mau mengkaji tentang basmalah, atau mungkin tidak tahu atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi yang jelas, satu titik pun dalam ilmu Allah kita sebagai umat wajib menjadikan satu laut. Jadi apapun nikmat dunia sebesar satu laut, kita harus menganggap itu satu titik. Kenapa? Apapun semuanya kula min indallah, semuanya itu datang daripada Allah. Tapi di dalam kita mengkaji sifat daripada al-lafa, yaitu sifat dari penghimpunan atau alif, wajiblah kita mengetahui ke dalamnya. Kenapa? Di situ mengandung kesempurnaan diri. Kalau kajian ini
kodrat-kodrat Allah baik pada diri dan bersifat alam, baik itu amanah atau dikatakan ilmu, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan kodrat diri kita kepada Allah. Bagaimana bisa kita dalam kajian, dalam pendidikan ilmu hakikat marifat yang tidak tanggung-tanggung, tapi kita masih diperlakukan oleh alam seperti bola kaki yang dilempar sana sini, diberikan cobaan dan musibah sesuai kodrat alam, kena sedikit pusing, sedikit jatuh, sedikit mati. Tidak ada nilai ketuhanan di dalam diri kita. Bukannya kita takbur dan sombong, paling tidak kita sudah mati syahid di dalam wujudnya Allah. Tetapi kita tidak mau mati konyol, para jemaah dan hadirin. Ya, bisa jadi dikatakan mati konyol, bisa hal-hal yang belum pantas. Kita lihat sekarang ini, sedikit aja kejadian udah menyebabkan kematian. Sedikit aja pusing apalah sempoyongan sedikit, tabrak sepeda, apapun hal kecil itu bisa. Kenapa? Karena basmalah lebih berkuasa kodratnya daripada bismillah. Artinya apa? Kodrat alam itu masih kodratnya sangat besar daripada kodrat manusia yang melemah seperti sabun jatuh ke dalam air yang lama-lama habis kemampuan dan keramatnya Allah bagi dirinya. Lama-lama juga habis aras-aras Allah pada dirinya. Lama-lama juga habis kursi dan kekuasaan Allah pada diri. Kenapa? Karena tidak hayat Allah itu, tidak maujud dan hayat bagi diri. Kenapa? Karena diri kurang syarat. Diri kurang syarat inilah sepertinya. Di dalam kaji sir, batin, wujud memang, tetapi bagaimanapun burung itu punya sangkar. Arti punya sangkar apa? Punya kandang dia. Diri itu punya jasad. Jasad ini sangkarnya diri. Sekali lagi saya bilang, sangkar ini, diri tubuh ini adalah sangkarnya diri kita. Maka kita wajib membangun sangkar ini lebih kuat. Seperti kita ingin memelihara seekor harimau. Bagaimanapun jangan hanya kita berpikir kita bisa memelihara seekor harimau, tapi berpikirlah bagaimana membuat kandangnya lebih kuat daripada harimau tersebut. Nah, inilah sesungguhnya maujudullah. Apakah sudah maujudnya Allah? Kita lihat di mana sisi kekurangannya lagi. Kalau alam murka ke kita, bagaimana ceritanya? Di dalam kuat, di luar lapuk. Ya kan nggak mungkin. Jadi harus kita dua-duanya. Allahi fil zahiru, wallahi fil batinu. Zahirnya harus menjadi zahirnya Allah. Kalau kita sholat, syariatnya harus syariatullah. Nah, inilah yang harus dicapai oleh seorang wali Allah. Bagaimanapun kita harus maujudullah itu dengan sempurna. Yang dikatakan maujud itulah maujudun illallah, ya itulah maujudnya, itulah yang harus kita pelihara. Maujudnya inilah yang harus kita nikmati. Salah satu contoh adalah basmalah. Itu adalah bagian daripada maujudullah. Coba kalau maujud pada diri kita melemah, bagaimana alam bisa tafakur? Alam pasti dengan mudah bisa murka kepada kita. Kenapa? Seorang khalifahnya masih lemah daripada dia. Alam ini tidak mati, para jemaah, para hadirin. Hanya mungkin di pandangan manusia dia bisa mati dan tidak bernyawa, air, api, angin, tanah. Tapi di mata Allah semuanya hayat. Air punya ruh, angin punya ruh, api punya ruh, tanah punya ruh. Allah panggil, bisa dia bergerak untuk berbuat apa yang dikehendaki Allah. Nah, begitulah kita sebagai penghulunya alam, baninya Adam, apalagi sumber nyawanya alam ini ada pada diri kita. Ruhul Azoma, sumber nyawanya alam ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohani bagi kita. Nah, sekarang
kalau kita tahu bagaimana kodrat zatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berbicara dengan batin mutlaknya alam, dikatakan kunal bagi alam. Nah, zatnya alam ini kunal, itu batin. Jadi bagaimana zatnya Rasulullah bicara dengan batinnya alam atau zatnya alam? Kita sudah kaji tadi, kalau syahadatnya sudah ada. Alastum birabbikum, alif menanya. Apa yang dijawab? Bala sahidana, diakui ketuhanannya. Kamulah, kami tahu, kami bersaksi atas engkau yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi panutan kami. Tapi dalam kenyataan, kalau kita tidak kaji semuanya, bagaimana mewujudnya aftar itu bagi diri, berarti kita tidak tahu sejarah kita bisa kelihatan. Kalau kita tidak kaji, ya kita bagaimana tahu kita bisa dilihat. Inilah sejarah daripada mewujudnya alam tadi. Mewujudnya batin alam kepada zatnya Muhammad. Muhammad mewujud menjadi kodrat, berwajahkan sifat Allah. Nah, inilah sinkronnya diri kita. Maka kita harus membangun kembali bagi para hadirin, para jemaah yang telah melupakan aftar bersifat alif pada nyata, rahmatan fil alamin, rabbil alamin bersifat Muhammad dikatakan bersifat penguasa bagi alam. Maka kita harus memulai kembali menghadirkan daripada batinnya alam ke dalam zatnya diri Muhammad, sehingga mewujud dalam sifat air, api, angin dan tanah, kulit, daging, urat dan tulang. Inilah yang menjadi khadarnya, khadar ngamatnya Allah. Jadi kalau sudah dia mewujud kembali, maka sempurnalah dan kita bisa berkomunikasi dengan alam ini. Nah, inilah hebatnya khalifahnya Allah. Dia bisa berkomunikasi dengan air hanya dengan perantara batin. Zatnya Muhammad, zat Allah yang diwujudkan daripada kodratnya Muhammad, bicara dengan batinnya perantara jantung kita. Zatnya Muhammad mewujud ini bicara dengan batin alam dalam kalbu markubah kita, yaitu gerak jantung. Kita bisa berpandangan kemana saja dan bisa memelihara. Maka contohnya, bukti salah satu yaitu kita berdiri setelah ruku. Siapa yang berdiri setelah ruku? Itu dibuktikan. Sami Allahu liman hamidah. Apa kata Allah? Allah mendengar. Allah mendengar. Ya. Nah, apa yang dia dengar? Ternyata apa yang kita ucapkan dari ruku tadi. Maka dia berdiri. Berdiri setelah ruku ini adalah kodrat daripada Rabbil Alamin. Ya, kodrat daripada Muhammad yang akan mewujud duduk dalam bersahadat berdua dengan alif tersirat, yaitu alif pada sifat ma'dal tunggalnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan dengan Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa mil'ul ard. Nah, itu. Disinilah dia memohon ampunkan kepada Allah tentang segala dosa dan perbuatan daripada sekalian alam kepada Allah. Itulah menandakan aftarnya. Disinilah kita berdiri sebagai khalifahnya Allah di muka bumi, menjadi imamnya daripada sekalian alam, mentobatkan alam kepada Allah dengan segala kesalahan dan kekilafannya. Jangan dipikir alam tidak ada salah, tidak ada kilaf. Ada, apapun yang maha benar hanya Allah. Kalau Allah maha benar, yang lain pasti ada yang salah. Nah, di sini kita harus paham jamaah, bahwasanya kenyataan kajian ini sangat luar biasa. Di dalam salat sudah ada, dalam setelah ruku itu aftar, dalam berdiri adalah ba'dal setelah takbir. Nah, ini sudah ada zahir dan batinnya alif, aftar atau ba'dal, tunggal atau banyak. Nah, inilah dia. Kalau kita sudah mengkaji daripada kodratnya aftar, basmalah, insya Allah rahmatan fil alamin, semua alam itu akan tunduk dan akan bersahaja kepada kita. Alam ini akan benar-benar tafakur dan bersahabat dengan kita. Kalau alam sudah bersahabat, dia bersahabat dengan imamnya sendiri, yaitu rahmatan fil alamin.
yaitu yang dirahmati oleh Allah menjadi Rabbil Alamin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelihara alam ini. Nanti kita akan belajar bagaimana mendirikannya. Jadi begini para jemaah sekalian, insya Allah di waktu-waktu kosong-kosong, di saat 00 jam pada kosong-kosong di malam hari, duduklah insya Allah. Nah ini dalam kajian kita, rahmatan fil alamin pada sifat aftar, alif pernyata. Nah setelah kita duduk dengan tenang, kita mengutamakan adalah wujud daripada bismillah. Setelah kita bismillahirrahmanirrahim, setelah naik wujud yang 3 itu, kita sampaikan kepada Allah. Allahumma sholli ala sir nur izzati sir. Nah ya, saya ulangi. Allahumma sholli ala sir nur izzati sir wa izzatin wa sifatin Muhammad. Nah, saya ulangi. Allahumma sholli ala sir nur izzati sir wa izzatin wa sifatin Muhammad. Ingat bagaimana Allah mengamanahkan seperti itu kepada Muhammad menjadi rahmatan fil alamin. Allahumma sholli ala nur qalbi Muhammad. Allahumma sholli ala nur qawli Muhammad. Allahumma sholli ala fi'il Muhammad. Allahumma sholli ala ya kabir ya jabbar. Nah gitu. Tajalli wasirullah, hadratullah ya Allah. La. Nah di saat menyebut lam, kita ingat batin itu datang ke ubun-ubun. La ilaha memasuki jasad illallah, dia masuk ke dalam alif tersirat atau zatnya bagi Rasulullah. Zat bagi diri adalah rohani. Bagaimana batin alam masuk ke dalam rohani kita? La ilaha illallah. La ilah langsung ke bi ha illallah, dia masuk ke dalam rohani kita, yaitu zatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suara kita sudah menjadi kiblat bagi dia, menjadi kodrat bagi alam, dan kodrat kita adalah menjadi panutan bagi alam. Kita laksanakan itu di malam hari. Bagaimanapun basmalah kodratnya alam rahmatan fil alamin wa rabbil alamin, alif pada aftar sifat nyata. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita ada waktu dengan tenang pada jam 00.00 setelah kita duduk bersila atau dikatakan duduk uzlah, kita duduk uzlah semua rapat dan lutut dipegang kedua-duanya dan tidak boleh pakai tasbih karena ini adalah sifatnya takharub, menghadirkan, ya, menghadirkan. Boleh dia masuk dalam ubun-ubun, boleh masuk dari tulang sulbi, di mana enaknya aja, ya, boleh silakan, tidak ada masalah karena batin Allah itu mutlak, itulah batin alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya tenangkan membaca begini biar gampang kita ingat bersama. Allahumma sholli ala sir nur izzati sir wa izzatin wa sifatin Muhammad. Tarik nafas lagi. Allahumma sholli ala nur qalbi Muhammad. Tarik nafas lagi. Allahumma sholli ala nur qawli Muhammad. Tarik nafas lagi. Allahumma sholli ala fi'il Muhammad. Tarik nafas lagi. Allahumma sholli ala ya kabir ya jabbar.
tajali sirullah hadaratullah ya Allah la ilaha illallah. La itu artinya alam batin tadi, illah sampai ke qalbi, illallah dia masuk ke dalam zatnya. Jadi di dalam zatnya Muhammad ada batin daripada Muhammad, yaitu alam. InsyaAllah maka gerak suara ini adalah gerak daripada batinnya alam. Dia sinkronnya ke suara dan pandangan. Dan rasa perasaan bersahabat dengan alam harus selalu ada. Bagaimanapun mereka adalah hidangan yang siap melayani umat. Inilah alam. Dikatakan alam ini Al-Maidah karena dia bisa menghidangkan apapun yang dibutuhkan oleh umat. Nah, jadi dalam mengerjakan ini, kalau Anda terasa gejala daripada 4 daripada rasa datang, itu biarkan saja. Memang proses. Pertama ada rasa keras di badan kita. Nah, yang kedua rasa agak panas. Yang ketiga rasa dingin. Nah, yang keempat tuh rasa berat. Nah, gitu. Nah, jadi biasakan itu dia berlalu sebentar saja karena itu adalah kodrat daripada air, api, angin dan tanah. Nah, setelah dia batinnya masuk, maka kita bicara atas nama batinnya kepada alam ini. Apapun yang kita bicarakan, kita harus atas nama batinnya. Dan ini bisa menjadi pegangan dalam bertajali dan bersahabat dengan alam. Inilah kuncinya basmalah, supaya bisa dimanfaatkan dalam menjaga diri, di dalam memperlihatkan kekuasaan Allah di dalam kehidupan. InsyaAllah menjadi rahmannya basmalah, rahimnya bismillah. InsyaAllah mudah-mudahan berkah buat kita semua dan bisa menjadi mengembangkan yang lebih baik dalam bentuk positif, asal tujuannya menjadi benar-benar seorang umat yang disegani, yang ditafakurkan oleh alam. Ingat, insyaAllah alhamdulillahirabbil alamin. Apabila zat hamdu batin mutlak itu sudah lillah dan dia menuju kepada di alaminnya Muhammad zat mutlak, maka artinya akan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu pahamlah maksudnya, bahwasan alam akan bisa berkesinambungan dengan baik dengan kita. InsyaAllah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berkah. InsyaAllah mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagi ilmu adalah jalan yang paling indah. Demikian bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.